Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu, kami di sini akan berbicara sedikit tentang sejarah singkat keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 570 Masehi dan wafat di Madinah pada hari Senin tanggal 13 Rabiul Awal 11 Juli 632 Masehi. Tahun kelahirannya dikenal tahun Gajah yang dipimpin Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah tetapi gagal, yang tercantum dalam surah Al-Fil ayat 195. Nama ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama ibunya adalah Siti Aminah binti Wahab. Nama kakeknya adalah Al-Muttalib. Nama pamannya adalah Abu Talib. Nabi Muhammad SAW ketika 3 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Pada usia 0-4 tahun diasuh oleh Halimatus Sya'diyah, dan ketika usia 4 tahun dikembalikan pada ibunya, dan ketika usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Ketika usia 6-8 tahun diasuh kakeknya Abdul Muttalib. Usia 8 tahun kakeknya wafat dan dimakamkan di Yastrib. Selanjutnya diasuh oleh Abu Talib pamannya. Usia 12 tahun diajari dagang oleh pamannya ke negeri Syam. Ketika usia 15 tahun, Nabi Muhammad berhasil mendamaikan perselisihan antara suku Hawazina dan suku Quraisy. Pada usia 15-20 tahun, menghadiri perjanjian kehormatan Hilful Fudul yang isinya menegakkan keadilan bagi siapapun yang teraniaya dan terzalimi. Pada usia ke-25-40 tahun, sering zuhud dan berhalawat di Gua Hira. Dan ketika usia 40 tahun, menerima dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang Rasul. Istri-istri Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW yang merupakan wanita yang berasal dari bangsa Quraisy. Sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah telah menjadi janda dari 2 suami sebelumnya, yakni Abi Haleh Al-Tamimi dan Otiaq Al-Maksumi. Istri kedua Nabi Muhammad SAW bernama Saudah binti Sam'ah bin Qais, yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW sesudah Khadijah meninggal. Beliau adalah seorang janda dari Sakran bin Amr al-Amiri. Saudah dikenal sebagai istri yang penuh canda bagi Nabi Muhammad SAW. Istri ketiga adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Keistimewaan yang dimiliki Aisyah bahwa kesuciannya telah diakui Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas langit ketujuh. Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada bulan Syawal. Istri keempat adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Ia adalah putri dari sahabat Nabi, yakni Umar bin Khattab. Hafsah dikenal sebagai wanita yang pandai membaca dan menulis, ahli ibadah, sehingga dia disebut sebagai Sawamah yang artinya wanita rajin puasa, dan Qawamah yang artinya wanita rajin salat malam. Istri kelima Zainab binti Husaimah. Beliau berasal dari bangsa Quraisy dan seorang janda dari seorang pahlawan pada perang Uhud bernama Abdullah bin Jahsy. Zainab dikenal sebagai wanita yang dikenal dermawan, sehingga ia mendapatkan gelar sebagai Ummul Masakin, yang artinya ibunya orang-orang miskin. Istri keenam
Ummu Salamah. Ummu Salamah juga berasal dari seorang bangsa Quraisy yang dermawan bernama Umayyah bin Al-Mughirah. Beliau juga dikenal menawan dan cerdas. Istri ketujuh, Zainab binti Jahsy bin Robab. Zainab dinikahi Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi kelebihannya di antara istri-istri Nabi yang lain. Istri ke-8, Suwairiyah binti Al-Haris, yang merupakan seorang wanita yang berasal dari Yahudi Bani Mustaliq. Sebelum memeluk Islam, nama Suwairiyah adalah Barrah. Istri ke-9, Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Nabi Muhammad SAW menikahi Ummu Habibah yang merupakan saudara sepupu dari Utsman bin Affan. Sebelum bersama Nabi Muhammad SAW, Ummu Habibah dikaruniai seorang anak bernama Habibah dari Ubaidillah bin Jahsy. Istri ke-10, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Nabi Muhammad SAW menganggap Safiyah sebagai wanita sahdiqah, yang artinya wanita yang jujur imannya. Safiyah berasal dari bangsa Yahudi Bani Nadir dan seorang putri dari pemimpin Bani Nazir, Husay bin Akhtab. Istri ke-11, Maria Al-Qibtiyah. Maria adalah seorang wanita yang diterima Nabi Muhammad sebagai hadiah dari Raja Muqawqis, seorang pemimpin Mesir, sebagai bentuk jawaban dari ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Istri ke-12, Raihanah binti Zaid Al-Khurasiyah. Raihanah merupakan seorang budak dari Bani Khuraisah. Banyak orang beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Raihanah usai membebaskan dari tawanan. Istri ketiga, Maimunah binti Al-Haris. Maimunah merupakan istri terakhir Nabi Muhammad SAW dan saudara seibu dengan istri Nabi Muhammad SAW, Zainab binti Husaimah. Anak-anak Nabi Muhammad SAW, anak-anak Nabi Muhammad dari istri Khadijah yang pertama adalah Qasim. Qasim merupakan anak pertama Rasulullah SAW dari Khadijah. Ia lahir di Mekah sebelum masa kenabian. Arti namanya adalah pemberi imbalan. Namun Qasim tak memiliki umur panjang. Ia wafat ketika usianya 20 tahun dan dimakamkan di Jannatul Mu'alla Mekah. Anak keduanya adalah Abdullah. Abdullah merupakan putra kedua Nabi Muhammad SAW. Abdullah dijuluki dengan At-Thayyib At-Tahir. Namun seperti sang kakak, Abdullah pun tak berumur panjang. Mengenai kelahiran Abdullah ada perbedaan pendapat. Sebagian meyakini sebelum masa kenabian, sedangkan yang lain meyakini setelah masa kenabian. Anak ketiga adalah Zainab. Zainab merupakan putri Nabi Muhammad SAW. Ia menikah dengan pria bernama Abul As Al-Rabi yang saat itu belum masuk Islam. Kemudian Abul As Al-Rabi memeluk Islam dan disambut dengan hangat oleh Rasulullah SAW. Dari pernikahan tersebut, Zainab memiliki 2 orang anak bernama Ali dan Umayyah. Anak keempat, Ruqayyah. Ruqayyah merupakan istri dari Utsman bin Affan. Namun sebelumnya ia pernah menikah dengan anak Abu Lahab yang bernama Utbah. Dengan Utsman, Ruqayyah memiliki seorang anak bernama Abdullah. Namun sang anak meninggal ketika usianya masih 2 tahun dan tidak memiliki anak lagi. Saat perang Badar akan berlangsung, Ruqayyah sakit sehingga Utsman diperintahkan untuk menjaga sang istri dan tidak ikut berperang. Anak kelima, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum pernah menikah dengan Itaibah bin Abi Lahab, namun pernikahan itu tak berlangsung lama. Kemudian setelah kematian Ruqayyah, Utsman menikahi Ummu Kulsum. Mereka pun hidup bersama namun tak dikaruniai anak. Anak keenam adalah Fatimah.
Fatimah yang dijuluki Az-Zahra merupakan anak Nabi Muhammad SAW yang paling dikenal umat Islam. Seperti namanya yang berarti selalu berseri, Fatimah dikenal dengan kebaikan dan sifatnya yang mulia. Ia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib serta memiliki 2 anak bernama Hasan dan Husain. Anak Nabi Muhammad dari istri Maria Al-Qibtiyah. Satu-satunya adalah Ibrahim. Ibrahim merupakan satu-satunya putra Nabi Muhammad SAW dari Maria Al-Qibtiyah. Namun seperti saudara lakinya yang lain, Ibrahim pun tak berumur panjang. Rasulullah sangat bersedih atas kematian Ibrahim. Apalagi Nabi Muhammad pernah kehilangan 2 anak laki-lakinya yang lain, yakni Qasim dan Abdullah. Itulah ketujuh anak Nabi Muhammad SAW dari Siti Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Tanda-tanda kenabian. Sejak usia balita Nabi Muhammad SAW telah tampak keistimewaannya dibandingkan anak-anak seusianya. Beliau tampan, cerdas dan santun sehingga banyak yang berebut ingin mengasuhnya. Di antara keistimewaan yang dimiliki anak-anak sebaya adalah usia 5 tahun sudah mampu berjalan dan usia 9 bulan sudah mampu berbicara dengan lancar. Usia 4 tahun, Halimah Sya'diyah, ibu susunya, melihat 2 orang laki-laki tampan yang mendekati Nabi Muhammad dan membersihkan dadanya, sehingga ketakutan, dan seketika itu Nabi Muhammad diserahkan kepada ibunya. Usia 12 tahun, Nabi Muhammad sukses dan amanah menjadi pemimpin delegasi perdagangan ke negeri Syam. Pendeta Kristen Buhaira yang menguasai Taurat dan Injil berkata, inilah roh kebenaran yang dijanjikan dalam kitab suci. Usia 15 tahun menghadiri perjanjian kehormatan Hilful Fudul yang isinya menegakkan keadilan bagi siapapun yang teraniaya dan terzalimi. Sikap Nabi Muhammad SAW adalah sikap tangguh. Sikap tangguh menghadapi tantangan dalam menghadapi suku Quraisy yang jahiliyah yang menjadi akhlak yang baik dan lebih berperadaban. Yang kedua, rela berkorban waktu dan tenaga. Begitu menerima perintah dakwah, waktu dan tenaga Nabi Muhammad SAW sebagian besar habis untuk berdakwah. Hari demi hari menjumpai umat secara door to door untuk menyampaikan kalimat tauhid agar umat menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terluka berdarah-darah. Di tahun ke-10 kenabiannya, pamannya Abu Thalib dan istri beliau Khadijah wafat. Peristiwa duka ini dikenal dengan istilah Amul Huzn, tahun kesedihan. Kondisi ini dipengaruhi oleh orang-orang Quraisy yang semakin kejam. Lalu beliau pergi ke Taif bersama beberapa sahabatnya. Dalam berjalannya mereka dilempari batu sampai berdarah. Lalu bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW? Beliau memaafkan dan mendoakan orang-orang yang melempari tersebut. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kaumku karena mereka belum mengetahui. Harta benda. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang. Istrinya Khadijah juga seorang saudagar besar. Oleh karena itu, hartanya untuk bekal dakwah dan beramal, sekaligus untuk mengedukasi umat. Dia berdoa sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 118 yang artinya, jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Demikianlah sejarah singkat keluarga Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi inspirasi bagi umatnya untuk meneladani beliau sebagai uswatun hasanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.